Halo, kembali lagi bersama saya Agus Prayogo dan masih bersama dengan Dokter Adrian. Jadi ini adalah video ketiga. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, yang belum menonton atau melihat video pertama dan video kedua, bisa klik link di atas ini. Oke. Jadi gini dok, sayang banget ketemu dokter di Jakarta kalau nggak dimanfaatkan, kalau nggak kita gali terus ilmunya kan gitu. Oke, pembahasan ketiga apa ini dok? Oke, kita akan bahas yang sering juga terjadi pada masyarakat, pada pelari-pelari awam dan juga pada atlet sebenarnya, yaitu kram, Mas Agus. Jadi penanganan pertama kram di lapangan. Ya nggak harus di lapangan sih Mas Agus, bisa di mana aja sebenarnya. Di mana aja. Mungkin Tapi bisa- kasus ini di lapangan. Oke, mungkin bisa lagi lari di jalanan, ada di hutan, gunung, trail gitu kan. Bener. Kita langsung aja, sikap. Oke, jadi Mas Agus, berarti saya harus duduk nih kita. Kita Biar duduk bisa ya? Oke. Pura-puranya Mas Agus kram. Tapi pas sama Agus pasti udah nggak pernah kram nih. Kalau pelari kayak gini mah udah. Iya, tetap dok. Balik lagi kalau kita warming up dengan bagus, itu cooling down dengan bagus, ya kram itu bisa dihindari. Ya. Benar. Jadi Oke. persiapan harus mantap juga. Oke, Iya. Mas Agus, ini gampang aja deh. Kita cepet aja karena Iya. kram ini sering terjadi. Pada pelari paling sering kira-kira di mana nih Mas Agus yang paling sering? Kram tuh biasanya ya sekitar kaki ya, gitu ya. Benar. Jadi sering tuh di betis nih yang cukup sering juga, dan ya udah paling gampang kita tunjukin di betis deh supaya Ya. penanganannya lebih mudah dilihat. Karena kalau di paha ini orang lebih susah melihat. Oke. Oke. Jadi misalnya nih Mas Agus lagi lari terus tiba-tiba ketarik kram. Nah, Mas Agus pernah kram kan? Pernah. Gimana rasanya Mas Agus? Kram itu, wah, kaku semua kan gitu, Nah. kencang semua ototnya gitu. Oke. Terus kasnya dia biasa ada itu Mas, kedutan. Iya, Iya. nyut, iya. Jadi kalau dilihat itu harus dibuka dulu ya. Terus dilihat biasa iya. tuh langsung nonjol banget ya. Iya. Kayak orang lagi dikuatin gitu. Iya, Tapi ototnya kencang gitu ya. Iya, dan sakitnya minta ampun Mas Agus ya. Iya, benar. Biasa sampai nggak bisa lari, sampai harus berhenti Iya. karena kaku Di total. mana kaku banget kencengan gitu. Nah, iya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya terjadi nih pada pelari paling sering di sini, oke, ini lurus aja Mas. No. Nggak kelihatan ya? Ya sudah, nggak apa-apa, gini aja. Biar lebih kelihatan gitu aja, enggak apa-apa. Misalnya ini tiba-tiba kram nih, terus diperiksa, memang minta tolong orang lihat, oh ini memang kram nih Mas Agus. Oke. Iya. Apa yang dilakukan pertama? Nah, kram ini penanganan pertamanya cukup simpel, yaitu dilakukan stretching. Di stretching. Ya, jadi yang paling penting nomor satu adalah stretching. Stretching. Gimana cara stretchingnya? Stretchingnya adalah kita selalu melawan rasa sakit dari kram itu. Gampangnya gitu. Oh. Kalau orang bilang kalau sakit, kalau kram dilawan. Nah, ini benar. Kalau sakitnya kramnya di sini biasa kakinya gini Mas, krek, karena dia narik nih. Dia Oh. narik, jadi ini biasanya gini. Nah, Ya. otomatis cara kita nolong adalah kita stretchkan ini. Caranya adalah ini, didorong. Didorong. Tapi ini harus lurus. Nah, contohnya nggak ada ini ya, ini harus lurus di Iya, bawah. Kita stretching. Bentar. Ya, boleh. dong. Mungkin gini ya. Nah, boleh. Gini. Jadi ini di Dorong. Oke. Gini aja dorong pertama. Nah, biasa kan kerasa nih. Iya. Kenceng banget pertamanya. Tapi lama-lama lebih ringan, orangnya juga lebih rileks. Nah, kalau mau nyaman sih orangnya tiduran. Cuman di sini nggak perlu ya Mas Agus ya. Oh, iya. Nah, kadang juga kalau orangnya besar kita nggak kuat, harus kita angkat ke atas, kita bantu. Ya, tapi pada Mas Agus kita lakukan aja. Contohnya prinsipnya aja ini didorong supaya ini stretch. Oke. Di bagian lain juga gitu. Kalau intinya dia keramnya di mana, kita lawan gerakannya. Jadi keramnya ke sini, kita lawan ke sini. Nah, setelah itu bisa bantu dengan gimana nih? Bisa dibantu dengan lakukan massage. Jadi pada saat di tempat, misalnya gini Mas Agus, Ya. sedikit ya. Saya bantu gini dorong nih misalnya nih. Iya. Udah enakan, kita bantu pakai massage. Kita massage. Nah, massage-nya itu Itu biasa fungsinya untuk apa? untuk bantu merilekskan otot. Oh, merilekskan otot yang Jadi, tegang itu ya. Betul. Jadi kedutan itu karena ototnya tereksitasi terus, artinya dia aktif terus. Nah, kita bantu supaya dia nggak gitu. Jadi kita stretch, terus kita lakukan massage ke arah jantung. Ke atas ya. Betul. Paling sering ke arah jantung. Gitu. Tapi kalau misalnya ke arah jantung ya. Betul, tapi Jangan, kalau enggak- jangan berlawanan ya. iya, jangan ke bawah. Nah, satu kalau misalnya nggak nyaman atau apa ya pokoknya dilakukan massage saja sebisanya aja, karena nggak gampang melakukan dua hal ini bersama. Iya, benar. Kalau nggak bisa ini sulit, lah ini aja udah. Pencet. Iya, gini aja sampai biasanya rileks enakan. Nah, kalau udah mulai enakan tanya udah enakan, udah biasa kelihatan juga tuh. Nah, Iya. kita mulai lepas pelan-pelan. Nah, kadang-kadang orang kayak kram lagi, dorong lagi. Pencet lagi. Berarti perlu waktu lebih lama. Oke. Nah, yang harus diawasin satu lagi Mas Agus nih. Biasa penyebab kram itu nggak cuman dari ototnya aja nih. Kadang-kadang ada masalah karena kekurangan apa nih Mas Agus? Kekurangan zodium ya. Iya, zodium benar. salah satunya sodium. Nah, Kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan, kekurangan elektrolit. Oh, Nah, ini oke. bisa terjadi. Kalau pada satu tempat biasanya memang karena ototnya. Iya. Tapi kalau kadang ada orang kram seluruh tubuh, Mas. Ah. Ya, di kaki sini terus menjalar dok ke paha deh, menjalar ke sini. Nah, itu ada kemungkinan elektrolitnya. Indikasi dehidrasi ya. Betul. Jadi nggak cuma dehidrasi, nggak tentang airnya aja, tapi juga tentang elektrolit di dalamnya. Nah, oleh karena itu pada saat Menarik nih, menarik. Nah,
Jadi kalau kram, karena ada kemungkinan juga gangguan dari cairan, otomatis gantikan dengan cairan. Nah, cairannya kira-kira harus mengandung apa? Pilihannya ini mengandung Pocari Sweat. ini mengandung cairan dan elektrolit. Jadi kalau kita kram, orang udah kita tolong, ayo cepat minum cairan yang mengandung elektrolit untuk mengembalikan ion-ion tubuh yang hilang karena kita berkeringat kan keluarkan. Jadi dengan gitu masuk lagi, otomatis ototnya bekerja juga lebih baik lah ya. Nah itu teman-teman ya, jadi salah satu indikasi orang kekurangan elektrolit adalah Kram. Dan biasanya ke seluruh tubuh ya Mas. Ke seluruh tubuh. Banyak itu tempatnya, nggak cuma satu tempat. Makanya buat teman-teman pelari harus selalu terhidrasi, baik sebelum, sesaat, dan Sesudah. Itu ya. Pesan juara ilmunya udah top. Oke dok, terima kasih. Jadi apa ya? Jadi terbuka wawasan saya ini. Padahal saya udah puluhan tahun jadi atlet. Wah, Ya. pasti sudah tahu, cuman tidak teringat saja, mungkin terlupakan saja. Betul, mungkin untuk istilah-istilahnya tadi, terus penanganan yang lebih tepat tadi itu ya jujur baru tahu sekarang. Mudah-mudahan itu tadi bisa mengedukasi teman-teman pelari di luar sana. Siap, sebenarnya hal-hal kan simpel-simpel ya Mas ya. Betul. Cuman minum, cuman ditarik, cuman itu sangat efektif deh. Iya. Jadi kebanggaan banget loh buat saya bisa ngobrol sama pelari idola saya. Terima ini. kasih, terima kasih, Dulu terima benar-benar menginspirasi saya sekali untuk berlari dan berolahraga. Jadi kebanggaan buat saya Mas Agus sudah diundang ke YouTube Saya Mas yang Agus. terima kasih, udah dibantu. Oke dok, sukses terus untuk karirnya ke depan. Amin. Semoga kuliahnya segera selesai sehingga Siap. segera menyandang gelar dokter Spesialis kedokteran olahraga. Dokter spesialis kedokteran olahraga. Siap. Semoga saya bisa lebih membantu untuk Mas Agus buat tim Indonesia supaya kita bisa mencapai performa yang lebih besar lagi di kancah dunia. Amin, 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 amin. Oke, itu aja edukasi kita di sore hingga malam hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat. Thank you, Dok. Thank you Mas Agus. Oke, thank you.